Salam saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Sebelum pembahasan teks kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu mendengar kebenaran-Mu, kami rindu mendengar kehendak firman-Mu. Bersabdalah bagi kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan mencintai firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, temanya adalah solidaritas melahirkan kreativitas. Nah saudara, mari kita gambarkan teks ini saudara. Kisah ini terjadi di Kapernaum, Galilea. Kita ingat beberapa peristiwa di Galilea, di Kapernaum itu ada kaitan dengan murid Yesus bernama Petrus, karena di sana adalah rumahnya, dan beberapa pelayanan serta mujizat terjadi di sana. Beberapa orang menyebut bahwa kemungkinan besar rumah tempat pelayanan Yesus dalam teks ini adalah rumah Petrus. Tetapi kemudian tempat ini menjadi perdebatan, misalnya dalam buku Misteri Orang Nazaret. Dick Hirfeld membuat kejutan ketika menyelidiki kitab-kitab Injil dan mengatakan demikian. 3 dari Injil Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus dibesarkan di kota Nazaret dan bahwa ia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Namun Injil Markus dalam bahasa Yunani aslinya tidak pernah mengacu pada Yesus dari Nazaret, tetapi menggambarkan Yesus sebagai seorang Nazaret. Kita melihat ini misalnya dalam Markus 1 ayat 24, di mana Alkitab dengan hanya beberapa pengecualian menerjemahkan Yesus Nazarene ke dalam bahasa Inggris sebagai Yesus dari Nazaret. Satu-satunya waktu Injil Markus menyebut kota Nazaret adalah pada pasal 1 ayat 9 yang memberikan kemungkinan bukti tidak langsung bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Dan terjadilah pada masa itu bahwa Yesus datang dari Nazaret di Galilea dan dibaptis oleh Yohanes di Yordan. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus tinggal di Nazaret, tetapi bahwa ia meninggalkan Nazaret sebelum dibaptis oleh Yohanes. Referensi ke Nazaret ini tidak menambahkan apapun pada cerita. Matius 3 ayat 13 mungkin mencerminkan ayat aslinya ketika dikatakan bahwa Yesus datang dari Galilea tanpa merujuk ke Nazaret. Selain Nazaret dalam ayat pasal 1 ayat 9, kota pertama yang disebutkan Markus adalah Kapernaum. Dan beberapa Alkitab modern menerjemahkan Markus 2 ayat 1 dan 15 seperti untuk menunjukkan bahwa Kapernaum benar-benar kota asal Yesus. Ada terjemahan New American Bible misalnya, Markus 2 ayat 1, ketika Yesus kembali ke Kapernaum setelah beberapa hari, diketahui bahwa ia ada di rumah. Terjemahan lain misalnya dalam terjemahan baru Markus 2 ayat 15 disebutkan ketika ia sedang makan di rumahnya. Tetapi kita tidak secara spesifik ada dalam perdebatan kota asal Yesus ataupun tentang rumah siapakah, rumah Petrus ataukah rumah Yesus. Dalam teks ini kita menemukan keseriusan Yesus dalam melayani, tetapi juga ada gambaran betapa antusias orang-orang Kapernaum menjumpai Yesus. Ada indikasi bahwa Yesus begitu diterima terutama oleh mereka yang mungkin berada dalam lapisan sosial masyarakat bawah. Kapernaum memang menyimpan misteri. Selain Kapernaum disebut Kefarnahum, kampung Nahum dalam Perjanjian Lama. Murid-murid Yesus juga banyak berasal dari Kapernaum seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan Matius, Lewi si pemungut cukai itu. Dan mungkin ini sebuah kebetulan, tetapi gambaran itu mau menunjukkan bahwa Yesus benar-benar diterima di Kapernaum dan ajarannya, mujizat-mujizatnya terjadi karena kekuatan penerimaan itu. Mari kita kaji teks kita. Teks ini dibuka dengan keterangan tentang kehadiran Yesus di Kapernaum. Disebutkan bahwa ketika dia ada di Kapernaum maka tersiarlah kabar begitu. Jadi, aku tersiar. Itu bisa diterjemahkan dengan terdengar, namun memberi kesan sebenarnya pengertian, kesannya pengertian. Ini bukan desas-desus, tapi ini suatu berita yang transparan, nyata, menggemparkan, sebab banyak orang sedang menanti kedatangannya.
Markus memulai keterangan ini untuk menunjukkan betapa berharganya kehadiran Yesus di Kapernaum, sebab jiwa-jiwa di Kapernaum menanti kedatangannya, sehingga di rumah itu dipenuhi dengan manusia. Tidak ada tempat yang kosong. Dalam kepentingan Markus menunjukkan Yesus Sang Mesias, dia memberi pesan tersembunyi bahwa bisa jadi ada begitu banyak tokoh-tokoh sistem yang ataupun rumusan agama yang menentang kemesiasan Yesus. Namun bagaimanapun kehadiran Yesus harus dibaca dari perspektif yang berbeda. Coba lihatlah dari keberadaan orang banyak yang hadir, yang menunjukkan respon positif. Dan inilah gerakan mesianik. Dicari sebegitu rupa, ditunggu, dinantikan. Dan keberadaan orang banyak itu memberi pesan kemesiasannya. Dan karena kehebatannya itulah, maka mungkin juga orang banyak itu mudah terpengaruh untuk menyalibkan dia. Tiba-tiba saja dalam teks kita disebutkan datang 4 orang membawa seorang yang lumpuh. Markus tidak memberi keterangan kepada kita siapakah keempat orang itu dan siapa nama si lumpuh. Sikap keempat orang ini menjadi catatan awal ketika pembahasan tema kita tentang solidaritas. Prinsipnya adalah keempat orang ini mungkin orang dekat, keluarga, atau bisa jadi orang satu kampung, orang yang prihatin dengan keadaan si lumpuh. Si lumpuh sendiri dalam teks ini adalah tokoh yang paling taat. Dimulai dari ketika dibawa, diturunkan dari atap rumah, diperdebatkan, disuruh Yesus untuk bangun lalu pergi. Bagaimanapun mujizat ini lahir dari inisiatif 4 orang yang membawa si lumpuh, dan si lumpuh yang memiliki kesempatan beroleh kesembuhan. Hal yang menarik adalah ketika keempat orang ini berinisiatif membuka atau membongkar atap. Jadi membongkar atap rumah. Para arkeolog telah menggali rumah-rumah di Kapernaum dan kita beroleh kabar bahwa rumah terbesar di Kapernaum ruangannya bisa menampung sebanyak 50 orang. Atap rumahnya terbuat dari jerami yang telah dikeringkan dengan lumpur dan ditaruh di atas cabang-cabang atau ranting-ranting pohon. Ketika lumpur dan jerami itu kering, maka atapnya akan sangat kuat. Sehingga cukup rumit juga bagi 4 orang untuk membongkar atap. Tentu saja pada saat membongkar itu menjadi sebuah kejadian yang aneh, membuat banyak orang kaget, tapi lucu sekaligus menakjubkan bahwa ada terobosan dan sikap kreatif demi kesembuhan si lumpuh. Lalu si lumpuh diturunkan dan sesuatu terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Allah secara spontan dan tegas mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tentu saja hal ini menjadi perdebatan bahwa si lumpuh ini sakit karena dosa. Sebenarnya apa yang dimaksud Yesus dengan dosamu diampuni tidak harus jatuh sama dengan karena si lumpuh itu berdosa. Pertama, Yesus tahu hati orang ini. Orang yang sakit itu selain tidak berdaya, dia merasa tidak berharga sesungguhnya. Si sakit selalu bergumul dengan dirinya sendiri, bahkan mengajukan pertanyaan dalam hatinya mengapa ia mengalami ini semua. Dan ketika sakit ini tak pernah kunjung sembuh, justru ia menyalahkan dirinya, atau dia menyalahkan keberadaannya, atau dia menyalahkan keluarganya, dan dia merasa sebagai orang paling berdosa. Kita sendiri kan tidak tahu berapa lama dia sakit ini. Dan perkataan Yesus pertama-tama ditujukan untuk menyembuhkan batin si lumpuh, menyentuh batin dari si lumpuh itu sendiri. Karena tujuan perkataan Yesus itu adalah mengangkat harga diri, rasa percayanya dari sakit yang ia derita. Saudara, Tuhan selalu bisa melihat hati seseorang. Lukas 16 ayat 15 misalnya. Karena itu Tuhan tahu bahwa laki-laki itu, si lumpuh itu merasa diri sebagai orang berdosa. Tuhan tahu setiap pribadi kita, laki-laki, perempuan, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, besar, kecil, semua. Yesus tahu bahwa manusia itu sedang bergumul, bertanya-tanya bagaimana kehidupannya saat terpisah dari Allah karena kecenderungan kedagingan dosanya. Yesaya 59 ayat 2. Seorang yang terpisah dari Tuhan adalah seseorang yang mengalami satu keadaan pemandangan paling menyedihkan di dunia sebenarnya.
Karena orang-orang itu sepenuhnya percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak tahu bahwa kemana mereka harus melangkah. Mereka tahu bahwa Yesus ini penyembuh. Dan ketika dia datang kepada Yesus, Yesus memberi hadiah terbesar. Dosamu diampuni. Satu anugerah yang ditawarkan oleh Allah sendiri. Supaya dia merasa berharga. Dia merasa percaya diri dengan dirinya. Kedua, ketika Yesus mengampuni dosa orang itu juga panggilan, ada nilai eskatologis, dia menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tapi juga ada satu panggilan bagi dia untuk dia sadar bahwa dia juga beroleh kehidupan baru di bumi ini. Dia dibawa kembali ke dalam hubungan dengan Bapa surgawinya. Dia juga melihat kesetaraan dirinya dengan orang lain. Jadi maksudnya adalah penyembuhan ini ada penyembuhan spiritual, tapi juga ada dimensi penyembuhan sosial. Dia menghabiskan waktu kekekalan dengan penciptanya dan menjalani hari-hari baru dengan sesama ciptaannya. Lalu mengapa ahli Taurat tidak sepakat? Ada disebutkan bahwa mereka berkata dalam hati, siapa dia sehingga berani mengampuni dosa si lumpuh. Masalahnya orang Israel, saudara, ketika berhubungan dengan upaya penebusan atau pengampunan dosa, mereka akan mempersembahkan hewan kurban. Dalam aturan yang Allah berikan kepada Musa, Allah berfirman bahwa orang-orang Yahudi harus mempersembahkan hewan kurban, dan itu harus dilakukan di bait suci. Pengampunan dosa dalam ajaran Yahudi harus dilakukan di tempat yang tepat dengan cara yang benar. Para guru agama yang mendengar Yesus berbicara di rumah hari itu tahu semua tentang konsep ini. Mereka tidak percaya, mereka menolak ketika Yesus berbicara tentang pengampunan dosa di luar bait suci, dan tidak ada juga pengorbanan hewan di sini. Lalu perdebatan dalam teks kita dijawab oleh Yesus bukan tentang mana yang benar, mengampuni dosa atau berjalannya. Tetapi Yesus mulai dengan menekankan berbicara tentang anak manusia. Dia menunjukkan otoritas sebagai anak manusia, saudara. Istilah anak manusia muncul di Mazmur 80 ayat 17 yang menyebutkan ada seorang laki-laki di sebelah kanan Tuhan. Dan sekali lagi ada dalam nubuatan mesianik dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Di situ dia menguraikan dia bahwa anak manusia diberi otoritas, kemuliaan dan kekuasaan yang berdaulat. Semua orang, semua bangsa dan orang dari setiap bahasa akan menyembah dia. Kekuasaannya adalah kekuasaan abadi yang tidak akan berlalu, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan. Dalam kaitan dengan otoritas ini, tidak ada satupun yang dapat membantah. Sebab maksud Yesus itu dapat saya analogikan, maksud saya gitu. Seperti saya dan saudara menyukai satu barang gitu. Kita suka tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk menjalankan menghidupkan atau bagaimana cara untuk mengoperasionalkan barang itu. Mungkin kita hanya dapat buku petunjuk. Kita susah payah belajar, Tapi hari ini sang pencipta barang itu, pemilik barang itu, sang ahli itu, dia berdiri di depan mata kita, dan dengan enteng dia menunjukkan cara mengoperasikan sesuatu, dan kita begitu senang, kerinduan kita terbayar begitu. Dan mungkin begitu. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa kalau kamu berpikir tentang bait Allah, kamu berpikir tentang hewan korban, itu kamu berpikir tentang bagaimana mendekat kepada Allah. Tetapi anak manusia hari ini berdiri di hadapanmu, dia mendekat secara langsung, dan ucapan ini keluar dari mulut Allah sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertentangkan apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Memang saudara, kalau disuruh memilih diampuni dosa atau bangun dan berjalanlah, maka secara logika iman kita akan bilang begini, apa gunanya kita sembuh namun dosa masih menghantui kita? Kalau disuruh memilih itu, kan belum tentu saudara bangun dan berjalan kemudian saudara berjalan pada kebenaran. Saudara bangun dan berjalan, saudara bisa saja bangun dan berjalan pada kejahatan. Lebih baik kita memilih dosa diampuni karena kita berharga di mata Tuhan. Tapi
pilihan itu juga bisa menimbulkan pertentangan baru. Sebab untuk apa juga kita memperoleh anugerah sementara kita tidak menikmati kehidupan ini. Nah, karena itu satu-satunya alasan yang kita jumpai dalam teks ini adalah bahwa Tuhan Yesus dalam otoritasnya sebagai anak manusia, dia tahu mana yang terbaik bagi si lumpuh pada khususnya dan manusia pada umumnya. Saudara-saudara, akhirnya Yesus menyuruh si lumpuh bangun. Angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumah. Bangun. Itu perkataan otoritas, tapi juga hakikat iman. Sebab salib tanpa kebangkitan itu nol. Beriman itu sampai pada titik terendah pun kita percaya ada harapan sehingga kita bangkit. Bangun. Itu pesan pemberdayaan. Sebab beriman itu bukan hanya satu tindakan kusuk, berdoa, berpuasa, masuk ke dalam kamar menyendiri, mengunci diri. Tapi beriman juga adalah keluar dan menjumpai kehidupan, keluar dan menghadapi tantangan kehidupan ini. Kemudian angkat tempat tidurmu. Ini soal mengubah hidup. Sebab meski kita tidak tahu berapa lama si lumpuh itu sakit, tetapi yang kita tahu adalah bahwa dia terbaring di tempat tidur. Harapannya ada pada tempat tidur. Seluruh tubuhnya direbahkan di tempat tidur. Dia menganggap bahwa dunianya itu adalah dunia tempat tidur itu. Dan tempat tidur itu menjadi sahabat bebannya setiap hari. Tapi ketika Yesus bilang angkat tempat tidurmu, berarti sekarang ada perubahan kehidupan. Bahwa justru dulu tempat tidur itu menampung bebannya, sekarang dia yang mengangkat bebannya itu sendiri. Dia melepaskan bebannya itu sendiri. Dunianya menjadi luas, tidak hanya sebatas kasur atau tempat tidur. Sekarang dunianya menjadi luas. Dia melepaskan beban itu. Dia sudah bangkit dan berjalan melepas beban itu. Jadi berjalan dalam pertobatan. Nah, sekarang dari tempat tidur, Tuhan Yesus menyuruh dia pulang ke rumah. Kembali ke habitat. Rumah, tempat aktivitas. Jadi bangkit, berjalan, lepaskan beban pertobatan, tetapi selalu ingat pada rumahmu. Rumah tempat engkau ada, tapi rumah baru tempat engkau berjumpa dengan Yesus. Ada suasana surgawi yang harus engkau buru terus menerus. Nah, karena itu prinsipnya demikian, saudara. Yesus bisa membaca pikiran para guru agama, dan itu seharusnya menjadi bukti yang cukup bagi para guru untuk menyadari bahwa ketika dia mengatakan dosamu diampuni, dia mengatakan bangun dan berjalan, dan kesembuhan itu terjadi pada si lumpuh, maka orang harus menyadari bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa. Dia sudah memutuskan satu tindakan mujizat luar biasa, dan kesembuhan itu lebih dari sekedar perkataan otoritas. Dia memberikan bukti yang mereka lihat sendiri. Dengan mata mereka sendiri dia melihat, supaya mereka melihat ada kesembuhan, dan kata-kata yang diucapkannya itu benar. Kalau kata-katanya menghujat Allah, itu tidak datang dari Allah, bagaimana mungkin orang ini bisa berjalan? Dia mau membuktikan kepada mereka bahwa mereka juga perlu melihat dengan mata hati, bukan sekedar melihat dengan mata. Mata hati mereka harus diarahkan, melepaskan apa mereka sendiri telah terkurung dengan beban pengetahuan agama yang membuat mereka tidak terbuka kepada kemungkinan baru. Dan orang lumpuh itu kemudian melompat ke girangan, kakinya disembuhkan. Tetapi yang lebih penting adalah hatinya dibuat baru. Yeskiel 3:62 ayat 26. Nah, dalam kaitan dengan bulan kebangsaan ini, saudara, aplikasi bagi kita silakan kita kembangkan. Karena sikap solidaritas itu bagaimana kita merasa orang lain itu penting, ada semacam perasaan bersama dengan orang lain. Kita tahu bahwa tantangan bangsa ini sudah kita pelan-pelan lewati. Tantangan COVID seluruh bangsa, tapi ekonomi yang juga menyerang kita. Kita tahu bahwa ada tantangan-tantangan tuntutan keadilan di mana saja orang menyerukan itu.
tapi sebagai sesama anak bangsa kita juga mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, sehingga kita tidak saja mengkritisi tapi juga kita bersama mereka melangkah untuk berjuang menaklukkan berbagai tantangan kehidupan yang besar ini. Karena itu mulai sekarang bangun sikap solidaritas, karena di mana ada solidaritas kita akan menemukan kreativitas, cara-cara baru. Hentikanlah politisasi kepentingan atas nama suku dan agama. Kita harus bangkit bersama sebab kita ini Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat ketika kami beritakan kepada sesama kami. Amin.